Ya seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV tiap Selasa atau tiap pagi menampilkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husin Atas, Ustadz Heri Nurdi, dan Uncle Firman. Kami pada beberapa menit yang lalu belum menemukan tema apa yang akan diangkat hari ini. Jangan ngaduk, Mas. Tapi kira-kira barangkali ya mensiasati hidup yang berat. Apa apa tuntutan Islam? Ya, bagaimana jalan keluar kira-kira seperti itu ya. Silakan Uncle Firman yang mengantar. Tafadhol Uncle Firman. Mau anu dulu Pak Ustadz Heri dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Heri, Mas Krisna, dan ikhwan akhwat semua. Ini berhubung baru ketemu beberapa menit yang lalu, Mas Krisna bocorin sih ya. Jadi saya ada pertanyaan begini Ustadz. Sekarang ini kan sepertinya energi seluruh masyarakat Indonesia terfokus pada isu yang ada di Jakarta nih Ustadz. Semua pembicaraannya itu, entah dimanapun. Padahal minggu lalu Ustadz, bahan bakar ada yang dinaikin harganya. Kalau bahan bakar naik otomatis harga produksi barang-barang naik, harga barang ada naik. Contoh karena saya bergerak di bidang interior furniture, itu udah kerasa Ustadz, ada kenaikan 20% tuh ada Ustadz. Mungkin di bidang-bidang lain juga kebutuhan pokok segala macam naik. Kalau nggak salah cabai bawang juga ya Ustadz ya, itu naik juga. Kita menyikapi ini semua gimana Ustadz? Di satu sisi umat Islam merasa isu yang ada sekarang di Jakarta nih isunya umat Islam, sehingga seluruh energi terfokus di situ. Di satu sisi ini mulai naiknya harga segala macam, orang tercurah energinya ke tempat lain, bisa mempengaruhi perekonomian umat Islam juga. Dua-duanya mungkin sangat penting ini Ustadz. Kita sebaiknya menyikapinya gimana Ustadz? Heri mau nambahkan kali, silakan. Mungkin cerita sedikit kali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husain, Mas Krisna, dan biasanya pada triwulan pertama Ustadz, perekonomian Indonesia mengeluarkan namanya rasio Gini. Rasio Gini itu ekofisien Gini itu alat ukur atau metodologi cara mengukur tingkat kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Pada Maret tahun lalu rasio Gini Indonesia itu 0,41. Paling tinggi itu sebetulnya 0,7 begitu, 0,5 sudah sangat tinggi Ustaz. 0,41 Indonesia. Nah, dibandingkan dengan negara lain contohnya? Dengan Singapura atau Malaysia. Tingkat kesenjangan Singapura sangat. Perbandingan berapa? Singapura itu di bawah 3 Ustaz. Tingkat kesenjangannya. Kalau Malaysia juga antara 2 dan 3, 0,2, 0,3. Nah, tingkat rasio Gini ini juga sering dijadikan indikator kerusuhan massal. Misalnya waktu di Zimbabwe, waktu di Tunisia. Inflasi di Zimbabwe. Betul, waktu di Tunisia itu 0,7 Ustaz. Jadi tingkat kesenjangan sudah sangat tinggi, maka meletusnya mudah. Nah, apalagi 0,41. 0,41 untuk Indonesia Maret tahun 2015. Maret tahun 2016 alhamdulillah turun Ustaz menjadi 0,39. Tapi yang menarik di Jakarta adalah kota dan provinsi dengan rasio Gini paling tinggi se-Indonesia, melebihi Indonesia. Kalau melebihi kota-kota yang lain. Melebihi Indonesia. Kalau Indonesia tadi secara umum 0,41, Jakarta 0,46. 0,46. Walaupun tadi telah turun sampai 0,39. Jakarta tetap tidak turun. Jadi senjangnya makin senjang. Lalu ada kota berikutnya, ada Jogja. Jadi kota-kota besar nih? Kota-kota besar. Penyebabnya apa menurut para pengamat? Kemiskinan yang semakin meluas dan aset yang dikuasai oleh beberapa gelintir pemodal dan konglomerat. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak merata tapi berpusat.
hanya kepada pemilik modal, orang-orang kaya yang memiliki akses kredit, dana, dan kapital, modal-modal usaha. Nah, yang menarik posisi kedua itu Jogja 0,42. Kemudian disusul oleh Gorontalo 0,41 sekian 9. Lalu Jawa Barat 0,413. Lalu kemudian yang paling rendah di mana? Paling rendah Mungkin di pedesaan kali ya. saya nggak tahu, kalau di tingkat provinsi ini yang kita kategorikan tinggi-tinggi saja gitu, Ustaz. Nah, ketika rasio gini ini semakin tinggi, maka sederhananya gini, tingkat kesenjangannya orang yang kaya makin kaya, kayak lagunya Bang Haji yang partai apa? Partai Damai, partai Love. Jadi ketika yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, maka tingkat sensitivitas masyarakat itu tinggi, Ustaz. Jangan sampai kita sampai pada tahap orang miskin melihat orang kaya dengan tatapan benci. Orang miskin dengan melihat orang kaya itu dengan pandangan yang marah gitu, karena mereka hidup susah, sementara sebagian tertentu masyarakat mudah, punya akses modal, hidupnya layak, berkecukupan, sehingga yang terjadi seperti ini. Akhirnya bisa melahirkan marxisme baru lagi. Betul. Dan dimanapun ketika ekonomi decline atau hancur-hancuran secara sistem, hutang luar negeri kita bertambah, jumlah pengangguran kita bertambah, di saat yang sama jumlah tenaga pekerja asing bertambah juga. Jadi pada posisi seperti ini kita berada pada situasi yang sebetulnya genting, Ustaz, dalam konteks ekonomi, karena tingkat belanja, daya beli sudah semakin rendah, pendapatan semakin rendah juga, sementara kebutuhan meningkat tinggi. Nah, peran apa yang kita bisa mainkan dalam tataran agama, dalam tataran masyarakat, dalam tataran aktivis sosial, kira-kira apa yang bisa kita mainkan, Zat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nuri biidhnik wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa radio televisi Silaturrahim, begitu pula ikhwan di studio Ustadz Heri Nurdi, Uncle Firman, demikian pula Imam Muhammad Krisna yang setia menemani kita, demikian pula Ondi, Andri, dan rekan-rekan lain di studio. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sama-sama memperhatikan berbagai macam problema sosial yang dihadapi oleh umat saat ini, baik oleh bangsa kita maupun bangsa-bangsa yang lain, penyakit juga yang mewabah akibat dari ketidakseimbangan yang berlangsung kita temukan. Semua ini sebetulnya merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak baik, yang tidak lurus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un." Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun.
Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat-ayat ini menerangkan kepada kita bahwa penderitaan, kesulitan, demikian pula kemiskinan, berbagai macam cobaan yang dialami oleh umat manusia, semua itu tidak terjadi begitu saja. Itu bukan merupakan kondisi yang normal. Jadi Quran menerangkan bahwa ini bukan merupakan kondisi keadaan yang normal. Sebagaimana seorang manusia pada saat dia sehat, kita dapat melihat bagaimana tanda-tanda ciri-ciri kesehatannya. Tapi pada saat dia sakit, terjadi gangguan pada sebahagian sistem di tubuhnya, kita akan menjumpai bagaimana mulai kelesuan, demam, kehilangan gairah untuk bekerja, bahkan memaksa dirinya untuk berbaring dan tidak mampu untuk melakukan aktivitas apa-apa. Bahkan terkadang penyakitnya bisa ditularkan pada orang lain. Ini kan kondisi yang tidak sehat. Begitu pula pada masyarakat. Nah, Allah terangkan mengapa masyarakat terjangkit oleh berbagai macam penyakit, mengalami penderitaan, kesulitan hidup, kesempitan, begitu pula berbagai macam gejolak dan mara bahaya yang melanda kehidupan mereka. Allah terangkan dalam suratul An'am tadi, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum umatmu wahai Rasulullah. Tapi ternyata umat ini yang diberikan peringatan oleh para rasul, ternyata mereka tidak menyambut dengan baik. Bahkan bukan hanya tidak menyambut dengan baik, mereka mengolok-olok peringatan para rasul. Mereka merasa lebih pandai dalam menjalani kehidupan mereka, mengatur dan memanagenya. Mereka tidak butuh kepada bimbingan para rasul untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang dianjurkan pada mereka. Akhirnya karena mereka menentang, membangkang, dan menolak bimbingan para rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui mereka, apa yang terjadi? Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Maka kami berikan mereka pelajaran bil ba'sa. Al-ba'sa apa? Al-ba'sa ini kondisi melarat, merana, sulit, dan berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Diambil dari kata al-bu's. Wad-dharra, berbagai macam bencana dan malapetaka, baik itu gempa bumi, alam melakukan protes melalui gempa, melalui badai, melalui berbagai macam bencana yang ditimbulkan, hama yang menyerang hasil-hasil pertanian mereka, banjir yang merusak tanaman-tanaman mereka, belum lagi penyakit yang mewabah dan menjalar. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pelajaran mereka melalui penderitaan, kesulitan, kemelaratan, kemiskinan. Begitu pula bencana yang bermacam-macam, tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka menyesal, kembali kepada Allah, memperbaiki diri mereka. Mengambil pelajarannya. Gitu. Mengambil pelajaran. Allah gunakan kata tadarra'a yatadarra'u. Kata kerja yang diambil dari kata ad-dar'u. Tahu ad-dar'u? Ad-dar'u itu susu, katakanlah onta, susunya, ya, atau kambing, atau sapi, namanya ad-dar'u. Kalau manusia namanya ad-thadyu, kalau binatang ad-dar'u. Binatang-binatang yang menyusui seperti kambing, onta, kerbau, sapi, dan lain-lainnya. Tadarru'a yatadarra'u merupakan kata kerja yang diambil dari apa? Kata tadi. Dapat kita saksikan makna ini pada apa? Pada anak-anak sapi, anak-anak onta yang sedang apa? Yang sedang menghampiri susu ibunya, berusaha apa? Mendekatkan dirinya, atau anak-anak kucing yang berusaha mencari apa? Susu ibunya. Bagaimana dia berusaha untuk mendekat, ngusal-ngusal, ya. Nah, Allah inginkan bagaimana hamba-hamba Allah ini
di saat menghadapi cobaan, penderitaan yang bermacam-macam, mereka kembali kepada Allah sebagaimana apa? Anak-anak kucing, anak-anak onta, anak-anak sapi yang apa? Yang mencari susu ibunya. Jadi kata tadarru'a yatadarra'u di sini merupakan gambaran yang amat indah. Tujuan Allah dari pendidikan ini bukan karena Allah bersikap aniaya dan zalim, karena manusia di saat diberikan kesenangan dia lupa dan menyombongkan diri. Lalu Allah katakan falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Mengapa di saat mereka terkena hukuman kami dari penderitaan dan kesulitan tersebut, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merenungkan kesalahan mereka, menyesali perbuatan mereka, dan datang kepada Allah memohon rahmatnya, ampunannya, sebagaimana anak-anak kucing atau anak-anak unta yang menghampiri ibunya dan mencari susunya. Betul. Saya di rumah baru dapat lahiran 4 kucing baru. Gimana kita lihat kan Betul. anak-anak tersebut ya. Kemudian falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kalau mereka menyesal, memperbaiki diri, kembali kepada Allah menyesal, niscaya kami akan angkat cobaan, penderitaan yang menimpa mereka. Walakin qasat qulubuhum. Tapi sayang hati mereka telah keras membatu. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Bahkan syaitan dengan pandai menghiasi perbuatan-perbuatan mereka yang buruk di mata mereka menjadi indah. Mereka mengatakan tidak ada hubungan sama sekali antara dosa kami dan bencana yang sedang menimpa kami. Tidak ada hubungan antara apa yang terjadi dengan apa? Dengan peringatan-peringatan dan hukuman Allah. Ini semua kembali karena kesalahan kita. Karena kita melakukan kesalahan dalam manajemen kita, maka yang harus diperbaiki adalah manajemennya. Pada azab itu mungkin karena perilaku buruk itu Ustaz ya? Ini semua karena perilaku buruk yang mereka lakukan. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami akan buka bagi mereka keberkahan kami dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tapi karena mereka mendustakan peringatan-peringatan Allah, tidak menghargai bimbingan dan petunjuknya, bahkan mereka mengolok-olok agama Allah, kami hukum mereka dengan sebahagian kejahatan yang mereka lakukan, bukan seluruhnya. Karena kalau seluruh kejahatan mereka dihukum, di atas muka bumi tidak akan lagi tertinggal satupun makhluk. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah hukum manusia dengan perbuatan yang mereka lakukan, satupun binatang melata Allah tidak akan tinggalkan di atas muka bumi. Nah, selanjutnya dalam suratul An'am tadi, ketika mereka tetap melanjutkan perbuatan dosa mereka, kejahatan yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan memupuk kekayaan dengan menimbulkan penderitaan bagi rakyat banyak. Hingga seperti yang Ustaz Heri tadi katakan, rasio Gini mencapai 0,49 di Jakarta. 0,46 di Jakarta. Padahal di tempat lain sudah mengalami penurunan kan. Ini disebabkan karena memang rakyat kecil, mereka tidak memiliki kesempatan. Kekuasaan dimonopoli oleh mereka-mereka yang berharta, beruang, karena mereka lah yang berdekatan dengan para pejabat. Pejabat-pejabat kita lebih banyak perhatian mereka fokus untuk menarik perhatian para investor, mereka-mereka yang beruang tidak peduli terhadap rakyat. Mereka beranggapan rakyat-rakyat ini pengaruhnya kecil dalam perbaikan ekonomi kita. Mereka tidak tahu bahwa pemimpin yang adil, yang jujur, yang peduli terhadap rakyat, mereka lah yang akan membuka pintu rahmat dan keberkahan dari Allah. Ustaz, tapi kan orang itu sering gagal saat diberikan ujian berupa kemudahan, kesenangan. Justru pada di saat dikasih kesenangan, arogannya tambah, sombongnya tambah, makin ya ngedeketin Allah semakin jauh karena merasa udah ada di track yang benar. Karena kalau udah di track yang benar, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Memang logika mereka, orang-orang yang kaya, yang berkedudukan, beranggapan bahwa ini yang mereka terima merupakan pertanda Allah sayang pada mereka. Seperti firman Allah dalam surah Al-Fajr,
Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia ini salah faham, tidak memahami sunnatullah, tidak memahami bahwa mereka dalam kehidupan dunia diuji oleh Allah dengan kesenangan, kesempitan, dengan kelapangan dan kemudahan. Nah, dia beranggapan kalau Allah berikan kenikmatan, kemuliaan, keluasan baginya, dia mengatakan Tuhanku sayang padaku, Tuhanku memuliakan aku. Semua ini pertanda bahwa Tuhan sayang padaku. Tapi sebaliknya, begitu dia diuji, dicoba dengan kesulitan dan penderitaan, dia beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sayang padanya. Allah pilih kasih, memuliakan sebahagian, merendahkan dirinya. Padahal cobaan-cobaan ini justru yang menempa dirinya, yang membuat dirinya bisa apa? Menjadi orang-orang yang betul-betul mampu menghadapi berbagai macam tantangan zaman. Tapi kemanjaan ini bisa membuat orang hanyut, terlena, lupa, dan tidak memiliki semangat juang. Oleh karena itu, kita perhatikan anak orang-orang kaya yang diberikan berbagai macam fasilitas, kebanyakan semangat juang mereka rendah. Karena mereka dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau seandainya logika orang tua, anak-anak itu belajar untuk bisa mapan, memiliki berbagai macam fasilitas hidup, si anak beranggapan semua ada pada orang tua saya. Ngapain saya capek-capek? Uncle Firman ini anak orang kaya, Ustaz. Tapi kalau anak orang miskin yang mengalami kesulitan dan cobaan yang bermacam-macam, tidak gampang sama sekali runtuh menghadapi cobaan. Karena bukan pertama kali dia menghadapi cobaan. Di saat dia menerima nikmat, dia menghargai betul-betul nikmat tersebut setinggi-tingginya. Seperti orang-orang tua kita dulu, yang berdagang dengan susah payah berkeliling, mengumpulkan modal, kemudian mereka berzakat hingga menjadi orang yang kaya raya. Kaya pun mereka tidak pernah sama sekali sayang untuk menginfakkan harta mereka, karena mereka pernah merasakan derita, kemiskinan, dan kesulitan. Hati mereka lemah menyaksikan orang-orang yang butuh. Tapi anak-anak mereka yang biasa hidup bergelimangan kenikmatan, tidak pernah mencoba merasakan derita orang tuanya. Akhirnya apa? Kalau orang tuanya pergi bekerja, prihatin, bahkan makan dibawa dari rumah, makan-makan yang bersih, dalam rantang yang disediakan istrinya, sedangkan anak-anaknya dengan mobil mewah, dengan menggunakan jas berdasi, mengundang makan teman-temannya di restoran-restoran yang mahal. Menunjukkan bagaimana gaya hidup orang-orang yang kaya dan berlebihan. Padahal yang didapatkan semua pemberian orang tuanya. Maka teman-teman ini bilang sama orang tuanya, kamu kan yang punya uang, kamu kan yang kaya, tapi kenapa kamu begitu prihatin? Hidup juga sederhana, sedangkan anak kamu bermewah-mewah, mengendarai juga mobil mewah. Si bapak menjawab, saya anak orang miskin, sedangkan mereka anak orang-orang kaya. Tidak pernah merasakan bagaimana derita dan pahitnya perjuangan. Saya nanya dong ke Uncle Firman. Periode hidupnya paling susah apa tuh? Coba ceritain. Jangan lah. Nah, itu cerita dong. Periode hidup paling susah. Paling susah. Soalnya anak orang kaya ini susah, nyari susah, Ustaz. Tahun 2007, Ustaz. Uang jajannya berapa? Paling susah kan bukan paling senang kan? Tahun 2007 itu bagi saya periode hidup paling susah, Ustaz. Tahun 2007, sekarang saya bersyukur sih, Ustaz. Alhamdulillah Allah kasih saya lumpuh total. Tahun 2007. Tahun 2007 bisnis saya hancur sehancur-hancurnya, Ustaz. Nggak dibayar sama yang harusnya membayar saya. Udah harus masuk rumah sakit, uang hilang semua. Itu menurut saya itu titik nadir terendah. Tapi untung saya ngerasa dapat ujian itu, Ustaz. Jadi gara-gara ujian, pas dapat ujian sih saya langsung menyalahkan Allah pertama, Ustaz. Saya bilang, saya nggak pernah maksiat, kenapa dikasih kayak gini? Makin saya menuntut Allah, saya makin sakit, Ustaz. Akhirnya alhamdulillah sadar juga. Pas sadar baru deh sembuhan. Itu tuh, tahun 2007 saya ngerasa titik nadir terendah. Paling susah tuh. Paling susah. Baru berarti. Baru. Saya nggak pernah ngerasain susah, Ustaz Heri. Ustaz. Tapi saya mau balas nanya ke Ustaz Heri. Ustaz Heri, di tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Seluruh masyarakat Indonesia di Jakarta demo besar-besaran, menyalahkan presiden, menuntut presiden untuk turun
dari jabatannya. Saat itu Pak Harto mengundurkan diri. 2 tahun yang lalu Amerika mengalami krisis ekonomi besar-besaran. Tetapi masyarakat berdemonya apa, Ustaz? 1% against 99%. Nggak menuntut presidennya turun. Kenapa bisa berbeda pemikiran seperti itu, Ustaz Heri? Saya nggak tahu jawabannya Ustadz Husain. Oke, kalau gitu pertanyaan berikut. Itu Ustadz Heri udah dong. tahu lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Iya. Oke. Menurut Prof. Rohmin Dauri waktu siaran di sini saya masih ingat. Di Finlandia kalau punya menantu seorang nelayan itu suatu kebanggaan. Nah, di Indonesia yang nenek moyangnya seorang pelaut, Ustadz mau punya menantu seorang nelayan dengan kondisi nelayan seperti sekarang. Nelayan Finlandia. Nelayan Indonesia, nelayan Indonesia. Iya, itu salah satu struktur masyarakat Indonesia yang paling dizalimi menurut saya. Misalnya kita beli bahan bakar nih Ustadz, masyarakat umum harganya biosolar itu 8.000 berapa sekarang? 6.000 sekian ya atau 8.000? 6.000-an. 6.000-an. 6.500 Dex Light ini 6.000. Dex apa biosolar? Kalau Dex di atas 6.000. Kalau Dex 8.500. 8.100 atau berapa Ustaz? Itu kalau nelayan beli diesel Ustaz, harganya bisa 2 kali lipat dari itu. Penyebabnya apa? Tidak dimilikinya SPBU untuk nelayan. Yang ada SPBU itu juga hanya kantong-kantong tertentu, distribusi semakin jauh, stok juga langka, mereka beli dibatasi, mereka harus ke laut berbekal uang hutang, jadi ketika kembali mereka harus mengembalikan rentenir, jadi bertumpuk-tumpuk hanya soal bahan bakar aja, mereka sudah dirundung malang. Negara kita negara maritim yang kaya dengan ikan, tapi kita membeli ikan dengan harga yang mahal dan kualitas yang terburuk lagi. Kita ini 95.000 kilometer garis pantai kita, Ustaz. Artinya garis pantai terbesar setelah Kanada. Kanada itu makmur banget nelayannya. Jangankan Kanada, Finland itu garis pantainya, lautnya sangat kecil dibanding Indonesia, tapi makmurnya luar biasa. Padahal musim untuk berlayar itu tidak panjang kan? Iya. Karena ada musim salju yang luar biasa. Betul. Jadi kalau kita perhatikan Ustadz Heri ini, tadi kita belum berbicara mengenai solusi kan, baru bicara mengenai sebab kan ya. Kita bicara mengenai sebab tadi. Kita melihat bahwa apa yang terjadi di atas muka bumi dari berbagai macam kesulitan, penderitaan, kesempitan adalah akibat dari ulah perbuatan manusia yang mengundang itu semua. Ustaz, mohon maaf saya potong. Tapi ada indeks happiness index. Orang penduduk negara paling bahagia itu Bhutan, Ustaz. Dia nggak miskin banget, tapi nggak punya hutang. Ya, saya punya pengalaman dengan Bhutan walaupun belum pernah pergi ke sana. Dari berbagai macam cerita yang saya baca mengenai Bhutan, sebuah negara kecil yang berada pada suasana yang amat dingin, yang luar biasa. Bahkan penduduknya pun tidak banyak, tapi karena persaingan di antara mereka tidak terlalu kuat, rakyat menerima apa yang datang pada mereka dan kasih sayang kerjasama di antara mereka cukup kompak hingga membuat mereka dapat menikmati kebahagiaan. Ustadz Heri, lihatlah Indonesia pada tahun kira-kira kita lihat. Ustadz Husain mau cerita tentang masa susahnya Ustadz Husain. Ya kalau kita bicara mengenai susah sulit ya, saya merasakan pada masa-masa kanak-kanak, pada saat sekolah SD itu, kita merasakan kesulitan yang cukup besar untuk mendapatkan, artinya orang tua kita untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari itu sulit luar biasa. Uang itu amat berharga. Tapi kehidupan masyarakat betul-betul ramah, saling mengenal, kerjasama, bergotong royong, bahkan bukan hanya antara kita dengan sesama muslim. Saya tinggal di daerah di Jalan Durian, hutan kayu.
Di depan Rawamangun, saya, Ustaz. Rawamangun. Di depan rumah saya terdapat seorang keluarga Batak yang berasal dari Advent. Kita bertetangga cukup baik, cukup hangat. Pada saat Lebaran kita kirimkan makanan kita untuk mereka. Ya. Pada saat mereka mengadakan acara Lebaran, mereka sengaja panggil orang Islam untuk motong sembelihan, katakan ayam dan lain sebagainya. Mereka juga tidak makan babi, tidak makan apa-apa yang diharamkan dalam agama kita. Advent kan cukup cukup konservatif, berpegang pada ajaran Bible yang mengharamkan babi. Selesai mereka masak, mereka sajikan untuk kita. Keramahan pada saat Lebaran, kita bukan hanya keliling di tengah-tengah orang Islam, bahkan tetangga kita yang non-Muslim, kita datangi. Mereka juga datang sama kita. Kita merasakan kehangatan dia menjalankan agamanya pada hari-hari ibadah. Kita juga menjalankan agama kita, saling menghargai, menghormati, tidak saling mencerca. Dan subhanallah kita jumpai pada saat bulan Ramadan sebagai contoh. Kita itu menantikan pengumuman Dimulainya Ramadan. Dimulainya Ramadan atau Lebaran sampai tengah malam. Sampai tengah malam? Saya masih ngalamin. Iya. Sampai tengah malam, jam 12 malam kita masih menunggu kabar dari mana? Dari Mekah, dari Madinah, dari negara-negara lain. Kita menggunakan radio pada saat itu, mendengarkan pengumuman. Menggunakan radio Grundig ya, atau Grandik yang punya Jerman tuh. Mendengarkan. Begitu ada pengumuman, serentak kita bersama-sama berpuasa. Kita merasakan bagaimana pada saat itu kehangatan, kemesraan. Kita kalau bulan puasa, berbuka. Yang saya idam-idamkan pada saat itu kalau buka puasa, bisa makan lumpia. Yang harganya murah, lumpia dengan sambal kacang. Itu kalau kita buka puasa dengan ini, sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kalau saya buka puasa, Ustaz, di Masjid Ampel, makan nasi kebuli bungkus dari Bu Khadijah. Masya Allah. Itu berkesan. Luar biasa kan? Dan kita rasakan subhanallah makanan-makanan tradisional kita itu luar biasa. Jadi di jalan-jalan itu orang tidak sama sekali menjumpai makanan-makanan asing. Makanan dari mulai urap jagungnya, kemudian bubur sumsumnya, lontong isinya, combroknya, misroknya, ketan, itu ramai. Dan subhanallah kita pada saat itu betul sulit untuk mendapatkan uang. Tetapi untuk menikmati makanan-makanan ini kita rasakan masyarakat itu apa? Bisa menikmati sama-sama. Bahkan saya ingat teman saya, orang tuanya itu pedagang rebusan. Pedagang rebusan. Ada rebusan kacang kedelainya, singkongnya, pisangnya, ubinya. Itu makan istimewa buat kita. Itu si pedagang rebusan ini bisa menghidupkan anaknya sekolah, bahkan bisa memberikan jajan buat anaknya lebih besar daripada kita. Kita itu untuk naik sepeda mini aja pinjam-pinjam sama tetangga. Dan itu hati-hati, takut kalau sampai rusak. Kita berhati-hati yang luar biasa. Saya pernah sekali waktu saya pinjam sepeda teman, subhanallah, saya terjatuh jeriginya rusak. Untuk bayar ganti rugi jerigi itu, saya harus kumpulkan uang dalam waktu yang lama. Makanya akhirnya membuat saya tidak mau pakai barang orang. Sampai sekarang naik motor nggak bisa, naik mobil nggak bisa karena pengaruh apa? Zaman susah. Zaman susah takut ya, kalau sampai merusak barang, nggak mampu untuk membayar. Jadi kita rasakan pada saat itu kehangatan, kemesraan. Sampai saya ingat jalan dari katakan pasar sore, kuburan Kemiri itu di Rawamangun, ya, itu kita kenal orang sampai ke ujung-ujung, sampai ke pasar Genjing di Mencos, kita masih bisa kenal orang. Pasar Genjing itu Pramuka. Pramuka. Jadi cukup jauh kan, jalan di hutan kayu. Kalau pertandingan juga pada saat pertandingan badminton ya, kita sampai tengah malam, itu antara RW karena jumlah penduduk belum banyak, jadi jarak cukup jauh. Kita saling berkenalan dengan penuh kehangatan. Dan orang juga punya apa? Punya keinginan untuk saling membantu cukup kuat. Peringatan 17 Agustus juga, baik balap karung itu kesan yang amat indah. Kemudian pada saat nanti acara pemberian hadiah dimulai dengan lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita saksikan betul-betul suasana yang penuh keislaman. Padahal ulama-ulama pada saat itu amat sedikit sekali. Dan uniknya kalau orang tanya pada saat itu, Ustadz madhabnya apa? Husain madhabnya? Saya katakan saya nggak tahu. Saya hanya tahu Islam aja.
Maka ketika saya menyaksikan pertandingan badminton pada saat itu antara Denmark dan Indonesia, satu orang, masih zaman Rudi Hartono pada saat itu ya, satu orang pelajar di UI bertanya, Husein, mazhab kamu apa? Saya bilang, apa itu mazhab? Ya ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali. Saya nggak tahu, yang saya tahu saya Islam. Islam itu ada mazhab-mazhabnya. Saya bingung, sampai sekarang saya bingung. Sampai sekarang saya bingung. Rasulullah SAW sebagai Rasul mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita untuk menjadi seorang Muslim, dan ditegaskan bahwa ini merupakan agama yang diridhai Allah bagi kita, yang dasarnya berserah diri kepada Allah. Kenapa kita harus membangun loyalitas yang memalingkan kita dari persatuan? Karena fanatisme kita pada kelompok, pada mazhab, pada etnik akan membuat kita apa? Terpecah. Seharusnya seperti yang Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i mengatakan, dia seorang mujtahid sebetulnya, tapi karena pada saat itu orang kalau berani berijtihad dikecam habis-habisan, dia mengatakan Asy-Syafi'i. Dia mengatakan orang awam itu tidak punya mazhab. Orang awam tidak punya mazhab. Yang tahu mazhab itu yang berilmu. Dan itu merupakan pendapat di mana dia bisa mengadakan studi banding, setelah itu dia mengeluarkan pendapatnya. Kalau orang nggak tahu memasak, dia nggak bakal bisa membedakan antara bumbu opor sama bumbu gulai. Betul nggak? Jadi jangan sekali-kali awam di kota-kota, ulama-ulama yang mempelajari agama dengan penuh ketulusan, kerjasama, diskusi di antara mereka, setelah itu mereka menelurkan berbagai macam tuntunan yang sesuai dengan kebutuhan umat dan tidak menimbulkan pertentangan di antara mereka. Nah, jadi saya rasakan pada saat itu betul-betul kita mengalami kesulitan. Orang tua kita dagang minyak wangi, dagang kayu putih, dagang kue. Tapi itu pun tidak apa? Tidak mudah. Pernah sekali waktu saya sering disuruh untuk menagih hutang. Menagih hutang kepada orang Pakistan yang mengambil berlian, kemudian mereka apa? Mereka tidak tidak membayar hutang mereka. Jadi kita dari Rawamangun naik mobil ke Krekot di kota tuh, kita menagih. Ternyata diemprit-emprit sedikit-sedikit, terkadang cuma buat ongkos pulang kita kembali nggak mendapatkan apa-apa. Tapi di samping semua ini, kenapa kita merasakan suasana yang bahagia, tenang, damai, dan kita rasakan tetangga itu begitu hangat dan mesra bersama kita semua. Jadi kalau perkelahian anak-anak itu merupakan hal yang wajar kan, anak-anak. Tapi tetap kita merasakan bahwa kita di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul hangat, yang penuh kecintaan. Malah kalau kita nakal lagi main-main kotor di tempat yang jauh, langsung ditarik tangan kita, dibawa pulang ke rumah kita. Ada yang ngelaporin sekurang-kurangnya. Laporkan. Sebel banget sama orang kayak gitu. Kita orang tua, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak Jeng, kita diantar ke rumah kan. Kalau sekarang kan orang tua marah, urus saja anak sendiri, jangan urusin anak orang. Dia tersinggung kan, privasi dia terganggu. Nah kemudian kalau yang tadi Mas Iman tanyakan berkaitan tahun 98, saya mengalami pukulan yang luar biasa. Saya dagang barang yang saya beli dengan dolar, saya jual dengan rupiah. Belum sempat kita alihkan ke dolar, tahu-tahu ternyata dolar membumbung tinggi. Ini kan merupakan akibat dari spekulasi mereka-mereka yang menjalankan kebijakan ekonomi kan, tapi kita yang kena imbas dan getahnya. Akhirnya bukan hanya saya nggak punya modal, habis modal, malah hutang yang melilit leher kita. Betul enggak? Tetapi subhanallah tahun 98 walaupun terjadi krisis ekonomi tapi tidak bersifat global. Ternyata ekspor pada saat itu luar biasa digalakkan walaupun kualitas barang dan produksi kita tidak sebaik produksi negara yang lain, tapi karena dolar yang membumbung tinggi, membuat akhirnya devisa kita yang masuk ke Indonesia luar biasa, ekspor ke Amerika, ke Taiwan, ke Thailand, ke Korea, ke berbagai macam negara. Hingga orang-orang yang tadinya hidup dalam kesulitan, bahkan terlilit hutang, mampu untuk melunasi hutangnya semua. Jadi kita lihat, satu musibah bagi satu kaum, tapi ternyata membuka pintu rahmat keuntungan bagi kaum yang lain. Seperti rumah orang kebakaran, di satu tempat, satu kampung terbakar, mereka bersedih, berduka, membayangkan harta mereka yang habis, ternyata tukang loak apa? Sedang tawar-menawar. Membeli barang-barang yang sisa kebakar,
Sambil jalan iring-iring mengangkut barang nih, kalau sering-sering begini kan kita paling enggak bisa cepat-cepat kaya nih. Jadi musibah pada satu kaum, ternyata apa? Justru keuntungan, keberkahan bagi yang lain. Itulah merupakan apa? Merupakan roda kehidupan. Tidak selamanya kita berada dalam kondisi yang baik. Jadi berdasarkan apa yang kita saksikan dan kita pelajari, bahwa setiap ada musibah, setiap ada bencana, baik pada diri kita maupun yang terjadi di tengah-tengah kita, pasti ada ulah-ulah tangan manusia yang mengundang. Oleh karena itu, untuk kembali kepada suasana yang lapang, yang baik dan damai, jalan satu-satunya hanya bertobat. Oleh karena itu, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam berkata pada kaumnya yang hidup mengalami kesulitan yang bermacam-macam, hujan yang tidak turun, kemiskinan, pendapatan yang sulit. Nuh berkata pada mereka yang ingkar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Allah Subhanahu wa taala melalui mencatat ucapan Nuh kepada kaumnya di saat mengingatkan mereka untuk sadar kembali kepada Allah agar Allah mengubah kehidupan mereka. Nuh berkata, aku katakan pada mereka, ya Allah, mohon ampunlah kalian pada Tuhan kalian, pencipta kalian, yang selama ini melimpahkan kasih sayangnya atas kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kalian mohon ampun bertaubat, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan lebat bagi kalian yang memberikan kebutuhan air kalian, menyuburkan tanaman kalian, juga memberikan minum ternak-ternak kalian. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan limpahkan karunia-Nya baik anak-anak, harta benda yang melimpah rumah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menganugerahkan bagi kalian kebun-kebun yang menghasilkan berbagai macam hasil-hasil bumi, tanaman-tanaman dan buah-buahan. Dan Allah juga mengalirkan sungai-sungai kalian yang membawa air yang merupakan kebutuhan vital dari kehidupan manusia. Kalau orang nggak punya bensin, nggak punya solar, paling jalan kaki, masih bisa naik kuda sama gerobak. Tapi kalau nggak ada air, siapa orang yang bisa hidup tanpa air? Mobil aja tanpa air nggak mungkin apa? Walaupun bensinnya semua baik, di saat radiatornya kering, apa yang terjadi? Bukan hanya mogok, mesin bisa apa? Meledak panas. Iya. Jadi kita lihat bagaimana Allah terangkan yang membuka pintu rahmat itu adalah mohon ampun. Hingga Imam Al-Hasanul Basri ketika seorang bertanya padanya, saya mengalami kesulitan hidup, kemiskinan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan banyak-banyak beristighfar. Satu lagi mengatakan pertanian saya kering, hujan tidak turun. Perbanyak istighfar. Satu lagi mengeluhkan tidak punya keturunan. Hasan Basri mengatakan banyak-banyak beristighfar. Akhirnya yang mendengar mengatakan, saya heran. Semua orang yang datang mohon petunjuk kamu, ternyata solusi yang kau berikan istighfar. Dibilang, saya bukan mengada-ada dari diri saya, tapi ini merupakan ajaran yang datang dalam Al-Quran yang dibacakan Nuh untuk kaumnya agar mereka dapat memulihkan keadaan mereka. Saya kalau merasakan kegelisahan, keresahan, sumpek atau kesulitan, dan saya teliti, pasti sebabnya kembali kepada kesalahan dan perbuatan saya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat aniaya terhadap hambanya. Begitu saya mengalami kesulitan yang berat, jalan buntu, atau katakan jiwa yang tidak terkendali, marah, emosi maupun sedihnya, saya temukan pasti ada dosa kesalahan yang saya lakukan. Nah, untuk mengembalikan keadaan normal, baik, istighfar. Kita beristighfar.
Saya biasanya nggak mau ketemu orang dulu. Sholat, istighfar, mohon ampun, membaca Al-Quran. Subhanallah, tidak lama kemudian kegelapan yang menyelimuti hati hilang. Kesempitan akan berubah menjadi lapang. Kenapa kita harus mengeluh di hadapan makhluk yang sama-sama juga butuh, susah seperti kita. Kita lihat dia tersenyum, kita nggak tahu bagaimana derita hatinya. Betul nggak? Orang-orang yang kaya mengendarai mobil mewah, kelihatan mereka begitu senang. Siapa yang tahu dalam hatinya? Yang kita keluhkan hanya persoalan kecil, sedangkan yang dihadapi persoalan yang besar. Kreditannya jatuh tempo Iya. semua. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih indah daripada kita mengadu kepada Allah, mencucurkan air mata di hadapan yang maha besar. Kita menghormati kebesaran keagungannya. Hingga Allah bertanya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian ini yang selalu mendapatkan nikmat karunia, perhatian kasih sayang dari Allah, kok tidak menghargai sedikit pun kebesaran keagungan Allah? Pemimpin kita kalau tidak dihargai, tidak dihormati, dia akan marah. Betul enggak? Upaya-upaya untuk memberikan nasihat kritikan padanya dianggap merupakan makar untuk menjatuhkan diri. Betul enggak? Kemudian upaya untuk melakukan sweeping yang dilakukan oleh TNI maupun Polri terhadap PKI langsung dihentikan. Kemudian alasannya bahwa ini betul-betul bertentangan dengan demokrasi. Tapi yang heran, kenapa? Kok upaya-upaya untuk menegakkan keadilan, mengembalikan kebenaran, nasihat-nasihat yang diberikan, kok sebaliknya dituduh sebagai makar? Mengherankan apa tidak? Padahal kita tahu yang menyebabkan lahirnya, seperti yang Ustaz Heri tadi katakan, kebencian. Dorongan-dorongan untuk melakukan kejahatan, tindakan kriminal, kerusuhan massal adalah tindakan-tindakan sebahagian orang yang memonopoli kekayaan bangsa ini. Kemudian mengendalikan hukum untuk kepentingan mereka, hingga membuat sebahagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, sulit untuk mendapatkan kebutuhan mereka, akhirnya mengakibatkan kebencian, membakar hati mereka, mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan rusuh. Kalau rakyat sejahtera, keadilan ditegakkan, setiap orang betul-betul memiliki kesempatan yang sama, bukan hanya mereka-mereka yang di atas, yang dekat dengan pejabat, yang memiliki akses ke perbankan, tapi rakyat miskin juga seperti nelayan di saat mereka ingin melaut. Seharusnya pemerintah memberikan dukungan buat mereka, karena usaha mereka ini kembali manfaatnya untuk kita. Memberikan juga bahan bakar yang mudah, memberikan juga pinjaman untuk dapat memberikan apa? Kebutuhan buat keluarga mereka selagi ditinggalkan. Mereka pahlawan-pahlawan kita yang bekerja untuk kepentingan kita, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya. Apa yang mereka lakukan, upayakan berhari-hari melaut, dibandingkan apa yang mereka terima tidak ada artinya, apalagi kalau mereka harus kembali menjual barang mereka dengan harga yang murah, disebabkan karena mereka harus meminjam dari kalangan rentenir. Kita kalau masuk Pelabuhan Ratu, masuk juga ke Muara Karang, ke daerah pelabuhan-pelabuhan, kita akan temukan bagaimana rentenir-rentenir itu Berkuasa betul. mereka berkuasa memberikan pinjaman. Begitu nanti pulang melaut, ikan mereka harus dijual dengan harga yang ditentukan. Jadi pemerintah bukan justru memikirkan soal asuransi, mereka tidak perlu. Allah yang memberikan jaminan buat mereka. Yang penting bagaimana mereka terbebas dari jeratan rentenir. Mereka membeli bahan bakar lebih murah daripada apa? Daripada yang dibeli oleh kendaraan pribadi yang untuk pribadi. Diberikan pinjaman untuk keluarganya tanpa ada bunga. Mereka melaut dengan hati yang lapang dan luas. Begitu mereka kembali, mereka membawa ikan dengan hasil yang betul-betul baik. Dimakan keluarga mereka, dimakan oleh masyarakat umum. Mereka kembalikan juga pinjaman bahan bakar tersebut. Oleh karena itu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, kalau tidak ingin mendapatkan hukuman, mereka segera memberikan layanan, bantuan bagi para petani kita. Demikian pula para nelayan kita, para peternak kita, untuk dapat betul-betul menghasilkan usaha mereka, hingga kita betul-betul dapat mengalami swasembada. Bukan kita harus membantu petani-petani asing dengan mengimpor dari mereka, sedangkan petani-petani kita bunuh, kita celakakan mereka. Ini merupakan dosa-dosa besar hanya untuk kesenangan para pejabat yang meraih fee dari barang-barang impor yang mereka impor melalui perantara-perantara yang mereka tugaskan agar tidak mencolok mata. Ini kan luar biasa biadabnya. Ukurannya sebetulnya sederhana ya Ustaz. Misalnya saya pernah
tanya, bukan survei, ke beberapa ratus ibu-ibu, mana ibu-ibu ini memilih kalau beli gula yang putih bersih dengan gula yang agak kecoklatan. Sebagian besar memang memilih gula yang putih. Padahal gula yang putih ini sebagian besar adalah gula impor. Sementara gula yang agak kecoklatan ini gula lokal, gula dalam negeri. Nah, ketika kita memilih gula atau produk-produk yang impor, sebetulnya kita tidak berhak, tidak mendukung dan tidak menjamin keselamatan dalam negeri. Betul. Oleh karena itu Mas Iman ya, kita lihat ya, solusi yang Allah berikan untuk keluar dari kemelut yang kita hadapi. Di samping kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga kerja keras, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ini merupakan apa? Merupakan usaha yang amat dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk meraih rahmat dan karunia Allah. Di samping semua ini berhubungan dengan apa yang sedang kita perjuangkan pada saat ini, yaitu kerjasama antara orang yang beriman satu dengan lain dalam ikatan apa? Ikatan wala atau wilayah. Kita lihat pada ayat 71 surat At-Taubah. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman. Ini kata-kata al-mu'minun wal mu'minat, alif lamnya di sini jinsiyah, mencakup semua orang yang beriman. Jadi bukan hanya khusus untuk NU, Persis, Muhammadiyah, ya, Syiah, Sunnah. Kita tidak menerima sama sekali pembahagian atas dasar semua ini. Jadi kalau seandainya orang bertanya bagaimana pendapat Ustadz tentang golongan ini, golongan itu, saya tidak mau menjawab. Pembahagian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah membagi antara Hizbullah sama Hizbus Syaitan. Orang yang bernaung di bawah Hizbullah atau bernaung di bawah Hizbus Syaitan. Orang yang walaknya untuk Allah Rasulnya, orang yang beriman, dan orang-orang yang walaknya untuk taghut dan orang yang tidak beriman. Itu pembahagian yang Allah bagi. Oleh karena itu akibatnya pun fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Adapun pembahagian atas dasar Syiah, Sunnah, NU, Muhammadiyah, Persis, semua ini nama-nama yang tidak ada hubungannya dengan agama kita sama sekali. Oleh karena itu siapapun, apapun golongannya, yang walaknya untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, mereka adalah wali-wali kita semua. Kita mempunyai hubungan di antara kita dengan mereka dan kerjasama yang harus dibangun. Di mana apabila salah seorang dari mereka teraniaya, lemah, kita wajib untuk memberikan dukungan. Sebaliknya pun demikian. Tapi siapapun dia, mau dari kalangan Syiah, dari kalangan Sunnah, kalangan Persis, Muhammadiyah, NU, kalau walaknya bukan untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, tapi untuk orang-orang yang tidak beriman, kita bercuci tangan dari mereka. Oleh karena itu temukan di antara orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, ada yang walaknya untuk orang-orang tidak beriman. Di antara orang-orang Syiah pun ada yang walaknya untuk orang-orang yang tidak beriman. Nah mereka-mereka ini dengan sendirinya bukan wali-wali kita. Kita tidak punya kewajiban untuk apa? Mengadakan kerjasama bersama mereka dalam arti apa? Dalam arti yang ditentukan dalam agama yang dinamakan wilayah. Nah Quran menyebutkan wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman, pria maupun wanita, sebahagian mereka adalah wali-wali sebahagian yang lain. Antum bisa membayangkan nggak Ustaz Heri, Mas Iman, Mas Krisna, kata orang-orang yang beriman, pria dan wanita, sebahagian mereka adalah wali sebahagian yang lain. Jadi kan dua arah kan? Bukan hanya yang kaya menjadi wali si miskin juga bisa menjadi wali si kaya dari potensi yang dimiliki. Ini punya uang, ini punya skill. Simbiosis mutualisme. Otomatis. Ini punya skill, ini punya uang. Kemudian terkadang si kaya punya uang. Ada juga orang yang punya skill, tapi dibutuhkan orang yang punya kekuatan. Betul enggak? Dibutuhkan lagi orang yang punya ilmu. Oleh karena itu Allah tegaskan bahwa orang yang beriman, pria dan wanita, satu sama lain,
Wajib kalau mereka mengaku beriman untuk menjadi wali sebagian yang lain. Oleh karena itu dalam hadis al-mu'min akhul mu'min. Orang yang beriman saudara orang yang beriman. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Tidak boleh dianiaya saudaranya dan tidak boleh dia tinggalkan dirinya dalam kesulitan. Kalau saya punya uang, saya punya harta, saudara saya, bukan saudara sekandung satu, tapi saudara kata, yang seiman, yang berjuang bersama-sama dengan semboyan yang sama, mengalami kesulitan, saya punya kewajiban untuk membantu diri. Mengeluarkan diri dari problema yang dihadapi. Kalau saya biarkan dirinya tidak membantu, maka tanggung jawab saya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak mungkin seorang dapat menyelesaikan problema masyarakat banyak sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kebersamaan antara yang kaya, antara yang berilmu, antara yang berkedudukan, antara yang punya kekuatan, antara orang yang punya skill. Jadi membangun masyarakat Islam atas dasar wilayah ini. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mungkin nggak antara orang yang beriman dan orang tidak beriman terbangun wilayah? Tidak mungkin, karena tujuan hidup mereka berbeda. Ikatan wilayah antara orang-orang yang beriman satu dengan lainnya adalah wilayah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa tugas yang mereka lakukan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulah. Antum perhatikan, peran mereka beramar ma'ruf. Dan beramar ma'ruf itu jangan hanya ditafsirkan mengajak di atas mimbar, ya, melalui mimbar-mimbar Jumat atau ceramah melalui rasil ini. Bukan hanya ini amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu diantaranya kita mendamaikan orang yang berselisih. Melihat orang yang susah, kita ajak teman-teman kita bekerja sama mengumpulkan apa? Dana untuk membantu saudara kita agar dapat keluar dari problema yang dihadapi. Atau kita mengajak pada kebaikan. Seperti yang Allah bilang dalam surat An-Nisa yang pernah kita baca, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan kasak kusuk bisik-bisik mereka kecuali yang mengajak orang-orang untuk bersedekah. Orang-orang di sini diantaranya orang-orang beriman yang menjadi apa? Wali-walinya yang terikat dengan mereka. Mengajak mereka untuk bersedekah. Atau mengajak untuk perbuatan baik yang membawa kebaikan untuk umat, baik itu pendidikan, baik perbaikan lingkungan, jalan, atau mengingatkan orang yang lupa, atau mendamaikan di antara orang yang berselisih. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa-siapa yang melakukan semua ini dengan mengharapkan keridhaan Allah, kami akan berikan baginya ganjaran yang amat besar. Jadi antum lihat di sini bagaimana Allah menginginkan kita betul-betul fokus melakukan 3 hal ini. Dan ini kekuatan umat. Kekuatan umat bukan dengan banyak sholatnya, bukan dengan banyak zikirnya, banyak umrohnya, banyak hajinya, atau terawihnya pada saat terawih dalam jumlah besar, tapi kekuatan umat pada saat hati mereka bersatu terikat dalam wilayah mereka kepada Allah, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang berilmu mengajarkan orang-orang yang butuh pengetahuan. Kalau yang terkadang yang terjadi sekarang, yang kaya memperalat yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, bahkan kerjasama dengan orang-orang kafir untuk memperalat saudara-saudaranya tidak mampu. Yang berilmu, yang terfikir dalam benaknya, berapa imbalan yang kamu berikan? Untuk mengajar ada uang muka, tidak jadi uang mukanya hilang. Ingin berdakwah ke tempat-tempat yang jauh, minta supaya keluarganya semua dibiayai tiket pesawatnya. Kemudian juga uang sakunya. Bagaimana agama bisa berkembang dengan cara-cara kotor seperti ini? Akhirnya orang beranggapan agama itu nggak ada bedanya dengan apa? Bisnis. Jadi nggak heran kalau seandainya tiap kita berdakwah untuk mengajak kembali umat bersatu dalam agama Allah atau mengangkat pemimpin yang beriman, mereka bilang mempolitisir agama. Karena agama yang selama ini mereka fahami, jual beli. Jual beli. Sampai pernah ada yang ngomong ke saya gini, Ustaz. Ini sebetulnya jahat banget ini omongan. Ngomong saya gini, Ustaz Heri. Fir, kalau mau cepat kaya, 3 bisnis yang enak. 1 jual narkoba, 1 bisnis batu bara, 1 jadi ustadz. Nah muka lo kan Arab, udah itu aja, cepat kaya dijamin.
Malah saya yakin iman kalau berjubah ini, pakai sorban, kalau jalan bareng-bareng saya yang dicium tangan iman. Iya. Betul nggak? Pernah begitu. Tahu nggak Mas Iman? Di antara banyaknya tuduhan terhadap saya sebagai seorang Syiah dan lain sebagainya, di antaranya apa sebabnya? Pakaian. Bukan. Bukan soal pakaian. Saya tidak mau terima imbalan mengajar. Akhirnya membuat sebahagian kalangan resah luar biasa. Sampai kalau saya minta gantiin pengajian saya, dibilang nggak mau. Kenapa? Saya capek-capek datang nggak dapat apa-apa karena gantiin kamu. Jadi kita lihat mereka anggap bahwa apa yang saya lakukan ini merupakan apa? Merupakan ancaman buat bisnis yang biasa mereka terima. Ya Allah. Ini oleh karena itu cara yang paling bagus busukkan, betul nggak? Busukkan. Wah saya kalau dibusukin, kemudian orang tidak mengundang saya nggak merasa dirugikan karena nggak mengharapkan apa-apa kan? Paling nggak meringankan beban saya. Saya ngajar yang dekat-dekat, yang percaya sama saya. Kemudian untuk kehidupan saya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Saya nggak perlu bergantung sama konglomerat, sama pejabat. Saya nggak harus jual saya punya muka. Tapi alhamdulillah Allah berikan yang lebih baik lagi dari apa-apa yang mereka janjikan. Jadi Mas Iman kalau kita perhatikan sama-sama tadi, apa yang berlangsung pada saat ini semua sebetulnya merupakan akibat dari apa-apa yang kita lakukan selama ini. Oleh karena itu, berdasarkan ayat tadi, orang-orang yang beriman satu sama lain. Kalau mereka mengaku beriman, maka sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Tidak ada tawar-menawar. Kalau seseorang mengatakan kita terpisah, dia NU, saya Muhammadiyah. Atau dia Persis, saya dia Syiah atau Sunnah. Ini apa-apa yang dilakukan, saya khawatir bukan memasukkan mereka dalam golongan orang yang beriman, tapi akan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan perjuangan mereka tidak akan pernah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Karena katakan, mereka beranggapan bahwa perjuangan cuma hanya demo. Demo, tuntutan mereka dikabulkan, selesai. Tidak, nanti selesai setelah semua ini. Setelah selesai semua ini, mulai nanti kejadiannya sama dengan di Mesir. Siapa yang akan, katakan, memimpin. Begitu yang satu memimpin, akan ramai-ramai dimusuhi oleh orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk memimpin. Atau oleh kelompok-kelompok yang berseberangan. Betul tidak? Kecuali kalau pemimpin tersebut memimpin bukan atas nama golongannya, bukan atas nama kelompoknya, bukan atas nama partainya, tapi dia memimpin umat menganggap mereka yang jauh di bawahnya seperti anak-anaknya, yang tua seperti orang tuanya, yang sebaya sebagaimana saudara-saudarinya, tanpa ada sekat lagi partai. Nah, kegagalan Ikhwan Muslimin di Mesir, ketika mereka memimpin Mesir dengan nama Ikhwan. Perhatian mereka lebih fokus kepada orang-orang yang berada di bawah naungan Ikhwan, akhirnya menyebabkan kebencian terhadap masyarakat banyak, sampai akhirnya rakyat yang baru terbebas dari militer, dan kekuasaannya selama puluhan tahun, yang begitu benci pada militer, bisa berbalik lagi meminta militer memimpin mereka menghadapi kelompok Islam. Jadi jangan dianggap bahwa demo ini, perjuangan ini, selesailah kewajiban umat Islam. Tidak, umat Islam harus tetap terikat oleh wilayah iman dan Islam. Mereka bukan wilayah etnik, kelompok, golongan, partai, sekte maupun madhab. Oleh karena itu pesan yang Allah sebutkan tadi, ya'muruna bil ma'ruf, tugas mereka berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf dengan seluruh makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah memerangi yang mungkar dengan seluruh kekuatan yang Allah berikan. Baik yang kaya dengan uang mereka, kemudian yang berilmu dengan ilmu mereka, yang punya kekuatan dengan kekuatan mereka, bekerja sama. Kalau kita bersatu, kira-kira ada tidak kemungkaran yang berani menampakkan dirinya? Mustahil. Baik prostitusi, baik itu perjudian, baik itu narkoba dan lain sebagainya. Kalau kita bersatu meminta agar kita menghentikan tayangan YouTube, kecuali kalau mereka melakukan filterisasi terhadap tayangan-tayangan pornografi atau fitnah-fitnah yang bisa memecah belah bangsa, dibersihkan sama sekali, baru setelah itu ditayangkan yang berguna dalam pendidikan, informasi berkaitan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, sejarah, itu kita manfaatkan. Kalau kita sekarang ini, pengguna YouTube di Indonesia sebahagian besar menjurus ke arah apa? Ke arah pornografi.
Bukan hanya orang tua, sampai anak-anak kecil ikut menikmati bersama-sama. Bahkan satu rumah, bapak, ibu, anak-anak menyaksikan tayangan yang sama. Tanpa ada rasa malu-malu sama sekali. Jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Bersama-sama mendirikan salat. Kalau salat Jumat tanggal 2/12 dilaksanakan serentak bersama-sama. Kira-kira ada ciri golongannya enggak? Tidak ada. Nggak ada lagi FPI, nggak ada lagi katakan MIUMI, nggak ada lagi PKS, nggak ada Hizbut Tahrir. Kalau suara yang dikumandangkan Hizbut Tahrir atau PKS atau MIUMI atau Muhammadiyah atau NU, bubar semuanya. Akan muncul konflik lagi, betul nggak? Tapi yang dikumandangkan Islam, membela Al-Quran, ya, dan menuntut mereka-mereka yang menistanya dikenakan hukuman. Oleh karena itu tidak heran kalau dari Tasik 10.000 orang dari kemarin hari Senin jalan menuju Jakarta disambut oleh masyarakat yang mereka liwati, bahkan sebahagian masyarakat ikut bersama mereka semua. Ini panggilan-panggilan Allah. Jangan pernah kita arahkan kepada panggilan kelompok, golongan, etnik, bangsa, sekte. Ini semua merupakan apa? Jalan-jalan syaitan untuk memecah belah kita semuanya. Jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, dan bersama-sama mereka kumpulkan zakat mereka, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan bersama-sama mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang yang dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini alasan kenapa kita tidak bersedia dipimpin oleh orang yang tidak seiman dengan kita, karena pesan-pesan dalam ayat ini tidak mungkin mereka dapat jalankan. Bukan berarti kita benci terhadap orang di luar Islam, tidak. Saudara kita sama. Tapi untuk kepemimpinan, maaf. Kita kaum muslimin punya tugas amanat dari Allah Ta'ala yang harus kita jalankan bersama. Dan tidak mungkin dijalankan bersama-sama kecuali di antara orang yang seiman. Karena nggak mungkin mereka akan menjalankan pesan-pesan tadi. Oleh karena itu, untuk memecahkan problema sosial kita tidak mungkin sendiri-sendiri. Harus dalam kebersamaan, dalam ikatan wilayah, dan wilayah tersebut terbangun atas dasar iman dan Islam kita kepada Allah, bukan atas dasar sekte, kelompok, golongan maupun partai. Baru kita akan dapat keluar. Kalau tidak, paling cuma kelompok-kelompok, golongan-golongan. Keberkahan pun tidak akan ada sama sekali. Akhirnya kita dengarkan cacian, makian, fitnahan di berbagai macam media, sampai terang-terangan orang berani menulis buku meragukan kebenaran Al-Quran. Dari orang yang mengaku sebagai orang Islam, seperti yang ditulis oleh Bapak Sumanto Kurtubi dalam buku Lubang Hitam Agama. Silakan coba Anda yang ikut menyaksikan, baca buku Lubang Hitam Agama. Kita akan saksikan bagaimana orang ini bukan lagi sebagai seorang muslim, tapi orang yang jelas-jelasan mengingkari kebenaran Islam, demikian pula kitab suci. Coba kalau kita bersatu, ada nggak yang berani seperti ini? Oke, baik Pak Anwar. Kita break dulu, nanti kami akan kembali setelah ini, masih di acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husin Latas, Ustadz Heri Nurdi, dan Angkel Firman.